Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Saudara yang melihat atau menonton video ini silakan membaca secara keseluruhan. Saya hanya akan membaca ayat 6a. Firman Tuhan berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Demikian firman Tuhan. Saudara, sampai saat ini masih banyak orang meragukan keilahian Kristus. Tidak percaya bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ada yang mengatakan ia adalah manusia biasa. Ya, selalu timbul pertanyaan, benarkah Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian? Benarkah dia menebus dosa manusia? Banyak orang Kristen turut terprovokasi sehingga menjadi ragu-ragu terhadap imannya sendiri. Dan bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini adalah hal yang sangat perlu kita ketahui, saudara. Orang luar menganggap salib sebagai kebodohan. Tapi bagi kita, salib adalah berkat bagi kita. Adalah kekuatan Allah untuk keselamatan kita. Maka itu saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu meragukan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penebus dosa kita seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengapa kita dibenarkan? Karena kita adalah orang berdosa sebagaimana dalam penubuatan Yesaya. Ya. Dan kalau kita perhatikan kisah 4 ayat 12, firman Tuhan menegaskan hal ini. Bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Orang bisa mendapatkan keselamatan kalau dia datang dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah keselamatan itu. Orang dunia boleh saja ragu akan Yesus Kristus, tapi kita harus yakin bahwa Ia sudah bangkit, dan kebangkitannya ini menjadi dasar iman kita yang teguh, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas kehidupan. Maka itu dalam Yesaya 53 ayat 5 ada nubuatan terkait dengan kematiannya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang seharusnya kita adalah yang harus binasa, tapi semua ganjaran kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Kita sembuh dari keberdosaan. Begitu juga dengan kebangkitannya. Matius 27 ayat 4 dikatakan, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Di sini kita melihat bahwa para prajurit saja mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan ditegaskan juga, kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus telah bangkit, dan makin dipertegas di mana ia juga menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang. Itu kita bisa lihat 1 Korintus 15 ayat 4 sampai 6. Jadi kebangkitannya bukan
disembunyikan, tapi dia atau Yesus menunjukkan dirinya kepada para murid, disaksikan oleh banyak orang. Dan ketika dia terangkat banyak orang, ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus yang sudah datang menanggung akibat kematian yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tapi dia akhirnya menanggung semua itu. Maka itu dia telah membayar hukuman atas dosa kita melalui kematiannya, dan Yesus bangkit. Itu menunjukkan kemenangan kita atas kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Maka itu firman Tuhan berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan demikian, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi hal yang sangat prinsipal bagi orang percaya dan bagi kita. Maka itu sebagai orang percaya kita harus sadar, kita harus tahu bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Kita sudah dihidupkan di dalam Kristus Yesus. Kita tidak mengalami lagi kematian kekal karena kita sudah mempercayakan hidup kita, dan kita sudah memiliki penebusan di dalam Kristus Yesus. Maka itu bagi saudara yang melihat, mendengar video ini, yang belum percaya sungguh-sungguh, belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, datanglah, berdoalah, minta Tuhan Yesus tinggal dalam hati saudara, supaya saudara bisa mendapatkan kepastian keselamatan. Rasul Paulus menulis, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tapi kita lihat bahwa Kristus memang betul-betul bangkit. Dia menunjukkan dirinya kepada para murid dan semua orang, banyak orang yang melihatnya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita juga terus berpegang pada iman kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.